sosiologi dan antropologi pendidikan. Apa sih keduanya? Pernah nggak teman-teman berpikir bahwa pendidikan bukan hanya soal belajar dan juga mengajar, tetapi lebih daripada itu? Ternyata, pendidikan sangat berpengaruh terhadap suatu masyarakat, yang mana nantinya akan mempengaruhi sebuah nilai dan juga norma dalam masyarakat itu sendiri, yang nantinya akan menjadi sebuah kebudayaan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Durkheim, seorang bapak sosiolog dan juga filsuf dari Prancis, pernah berkata bahwa pendidikan sebagai alat sosial untuk menanamkan nilai dan norma. Artinya, pendidikan memiliki hubungan erat dengan masyarakat dan kebudayaan. Sosiologi dan antropologi pendidikan, apa sih arti keduanya? Sosiologi pendidikan membahas bagaimana pendidikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat, sedangkan antropologi pendidikan mengkaji peran pendidikan dalam pewarisan budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian individu, masyarakat, dan kebudayaan. Yang pertama, ada individu. Menurut Kohn, pada tahun 1977, individu adalah satuan terkecil dalam masyarakat yang berkembang melalui interaksi sosial. Yang kita ketahui, pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri karakteristik yang berbeda-beda. Individu yang saling bergabung akan membentuk suatu kelompok atau masyarakat. Individu tersebut akan memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok di mana dirinya bergabung. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungannya. Yang kedua, tentang masyarakat. Menurut Koncharaningrat, tahun 1980, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi dan memiliki norma-norma yang mengatur hubungan mereka. Masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang tinggal bersama-sama, atau boleh dikatakan masyarakat merupakan jaringan penghubung antara individu. Masyarakat terdiri dari berbagai kelompok sosial yang membentuk sistem sosial. Sistem sosial dapat diartikan sebagai sistem yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bergantung demi mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada budaya atau kebudayaan. Menurut Edward B. Taylor, tahun 1871, kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan lainnya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendidikan berperan dalam pewarisan dan pengembangan kebudayaan sebagai cara yang paling efektif mentransfer nilai-nilai budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai sosialisasi dan enkulturasi. Sosialisasi adalah suatu proses saat manusia sebagai warga komunitas atau masyarakat setempat dididik untuk mengenal, memahami, mentaati, menghargai, dan menghayati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Menurut Durkheim, pada tahun 1922, pendidikan adalah cara utama sosialisasi agar individu dapat berperan dalam masyarakat. Contohnya, seorang anak belajar disiplin di sekolah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Enkulturasi adalah suatu proses sosial yang dialami manusia sebagai makhluk yang bernalar, memiliki daya refleksi dan inteligensi. Dalam proses tersebut, manusia belajar memahami dan mengadaptasi pola pikir, pengetahuan, dan kebudayaan komunitas atau masyarakat di mana manusia tersebut hidup dan tinggal. Menurut Koncharaningrat, pada tahun 1980, enkulturasi terjadi melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contohnya, belajar bahasa daerah dari keluarga atau belajar adat istiadat dari komunitas. Pendidikan sebagai peranata sosial. Peranata sosial adalah sistem aturan dan norma yang mengatur perilaku dalam suatu masyarakat. Menurut Horton dan Hahn pada tahun 1984, pendidikan sebagai peranata sosial memiliki peran yang mendalam. 1. Menjaga integrasi sosial, membantu membentuk identitas dan solidaritas sosial. Yang kedua, mobilitas sosial, memfasilitasi peningkatan status sosial melalui pendidikan. Yang ketiga, transformasi budaya, mengajarkan nilai-nilai baru dalam masyarakat yang berubah. Dan yang terakhir, itu ada contoh, yaitu sekolah sebagai institusi yang mengajarkan demokrasi, kejujuran, dan kerjasama. Selanjutnya, ada karakteristik pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal itu memiliki ciri-ciri terstruktur, memiliki kurikulum, dan berjenjang. Ini bersumber dari Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Contoh dari pendidikan formal itu ada sekolah dan universitas.
Selanjutnya ada pendidikan informal, memiliki ciri-ciri tidak terstruktur dan berlangsung sepanjang hayat. Bersumber dari ahli Kroms dan Ahmed tahun 1974. Contoh dari pendidikan informal adalah pendidikan dalam keluarga dan belajar dari lingkungan. Yang terakhir ada pendidikan non-formal, memiliki ciri-ciri terstruktur tetapi tidak fleksibel dan tidak wajib. Ini tuh bersumber dari ahli Malcolm Knowles tahun 1980. Contohnya adalah kursus, pelatihan kerja, dan bimbingan belajar. Apa saja sih pola kegiatan sosial pendidikan dan bagaimana implikasinya? Pada pola kegiatan sosial pendidikan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pola interaksi dalam pendidikan. Yang kedua adalah pola pembelajaran. Pada pola interaksi dalam pendidikan terjadi interaksi antara guru dan siswa, yakni di mana proses pembelajaran dan juga transfer ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah interaksi antara siswa dan juga siswa, yakni kolaborasi dalam diskusi dan juga kerja kelompok grup. Yang ketiga adalah interaksi antara sekolah dan juga masyarakat, di mana berbentuk ekstrakurikuler ataupun kemitraan pendidikan. Yang kedua adalah pola pembelajaran. Pada pola pembelajaran dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pola pembelajaran tatap muka, merupakan model pembelajaran tradisional yang juga umum dilaksanakan, di mana seorang siswa dan juga guru berinteraksi secara langsung. Yang kedua adalah mode daring. Mode daring adalah pola pembelajaran yang baru-baru ini dikembangkan dan juga dapat kita alami, terutama pada masa COVID ataupun pandemi, di mana pendidikan berbasis teknologi. Yang ketiga adalah blended learning, merupakan kombinasi pembelajaran antara daring dan juga luring. Nah, bagaimana sih implikasi pendidikan? Implikasi terhadap pendidikan yaitu adalah pendidikan berbasis komunitas, meningkatkan ketertiban sosial. Nah, dari materi-materi yang sudah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan berperan dalam membentuk individu dan juga masyarakat sesuai dengan konsep sosialisasi dan enkulturasi. Yang kedua, sebagai perantara sosial, pendidikan memiliki peran utama dalam mobilitas sosial dan transformasi budaya. Yang ketiga, pendidikan terdiri dari 3 bentuk utama. Yang pertama adalah formal, informal, dan juga non-formal. Masing-masing memiliki karakteristik dan juga peran berbeda. Yang keempat, pola interaksi sosial dalam pendidikan mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan juga perkembangan sosial masyarakat.